Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di video hari ini. Kita hari ini belajar tentang IPA. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang listrik dan magnet. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu gaya, kemudian energi, kemudian perubahan wujud zat, kemudian bagian tumbuhan, kemudian perkembangbiakan. Banyak sekali. Nah, materi yang sudah kita bahas, tetapi itu harus kita ulang-ulang. Masih banyak materi yang mungkin belum kita bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, nanti kita bahas dan kita dalami di materi-materi lewat soal latihan atau soal-soal UN, begitu ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang listrik dan magnet. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang listrik. Nah, listrik, anak-anak di rumah sudah paham listrik itu apa. Nah, di rumah anak-anak sudah selalu berinteraksi atau menggunakan listrik itu sendiri. Lampu, ketika mau belajar, kita menggunakan lampu, tinggal nyolokin atau kita tinggal menekan. Kemudian TV, kulkas, setrika, semua itu butuh energi yang disebut dengan listrik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang listrik. Nah, khususnya tentang rangkaian-rangkaian listrik. Nah, karena materi ini sering sekali muncul atau sering sekali keluar di materi di ujian nasional. Nah, rangkaian listrik itu ada berapa macam gitu. Rangkaian listrik itu ada tiga macam. Pertama untuk rangkaian listrik, jenis pertama itu rangkaian listrik seri, kemudian rangkaian listrik paralel, kemudian rangkaian listrik campuran. Nah, kita akan membahas satu. Yang pertama rangkaian listrik seri. Nah, rangkaian listrik seri itu ada kelemahan dan ada kelebihannya gitu. Kelebihannya, rangkaian itu satu arah begitu ya, tidak sejajar. Dan kelemahannya, ketika satu lampu mati, maka semua rangkaian listrik itu akan mati begitu. Ketika satu lampu hidup atau saklar itu dinyalakan, maka semua hidup begitu. Yang kedua paralel itu sejajar, jadi rangkaiannya nggak cuma satu arah begitu, jadi ada beberapa jalur gitu. Nah, kelebihannya, ketika nanti ada satu lampu yang mati atau saklar mati, tetapi yang lain bisa tetap terhubung, maka rangkaian listrik itu tetap nyala gitu. Kalau yang seri tadi satu mati semua karena cuma satu arah gitu, satu jalur. Tapi kalau paralel tidak, karena ada beberapa jalur. Jadi misal ada satu mati, belum tentu yang lain mati begitu. Kemudian campuran, kalau campuran ada seri, ada paralel jadi satu begitu. Kemudian itu aja untuk materi tentang rangkaian listrik. Cuma itu sebenarnya yang biasanya keluar dalam bentuk gambar. Jadi nanti di soal itu biasanya ada gambar lampu, rangkaian lampu, ada A, B, C, D gitu. Nanti kalau ketika ada lampu A mati, bagaimana dengan lampu B, C, dan D, begitu soalnya. Gampang gitu. Jadi yang penting anak-anak paham. Kemudian tentang magnet. Nah, magnet itu sendiri anak juga sudah paham. Ketika anak-anak main magnet itu contohnya sepeda. Nah, dinamo sepeda itu ada magnetnya di dalamnya. Kemudian apa lagi ya yang ada magnetnya? Mungkin dinamo mobil-mobilan Tamiya begitu kan, juga ada lilitan di dalamnya, ada magnet. Nah, magnet sendiri itu punya banyak sifat gitu. Yang pertama, sifat magnet itu, magnet dapat menarik benda-benda tertentu, khususnya logam, besi gitu. Contoh, kamu punya magnet, terus kamu dekatkan dengan paku, maka apa yang terjadi? Paku itu akan tertarik gitu. Kemudian sifat magnet yang kedua, magnet itu memiliki kutub. Nah, ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, ketika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, misalnya ada dua magnet, gini, utara sama utara, dekatkan, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah tolak menolak. Tetapi kalau kutub utara, magnet A didekatkan dengan kutub
selatan magnet B, maka yang terjadi adalah tarik menarik. Kemudian sifat magnet yang selanjutnya adalah magnet memiliki medan magnet. Jadi sekitar magnet itu ada medan magnet, di mana ketika ada logam yang masuk di daerah medan magnet itu, maka dia akan tertarik. Ada medannya, gitu. Kemudian apalagi ya, magnet memiliki medan magnet, kemudian kutub, kemudian dapat menarik benda-benda tertentu, kemudian magnet dapat, gaya magnet itu dapat menembus benda. Jadi misalkan kalian punya kertas tebel dikasih paku gitu ya misalnya, terus di bawah kasih magnet, walaupun terhalang oleh kertas tebel, itu paku masih bisa ditarik-tarik dengan magnet yang ada di bawah. Nah, itu bukti kalau medan magnet atau gaya magnet bisa menembus benda tertentu. Kemudian bagaimana cara membuat magnet? Nah, magnet itu bisa dibuat. Cara yang pertama adalah dengan cara menggosok. Jadi kalian punya besi atau apalah logam, digosok dengan magnet permanen. Digosok dengan magnet permanen dengan cara digosok searah. Jadi searah, kalau begini terus. Nah, lama-lamaan nanti besi itu akan mempunyai sifat seperti magnet. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Induksi itu antara besi dan magnet itu didekatkan terus dalam waktu yang lama. Lama-lama nanti karena besi itu masuk ke daerah medan magnetnya magnet, lama-lama dia juga akan tertular atau mempunyai sifat seperti magnet. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara besi atau benda logam lain dialiri listrik. Ketika dialiri listrik, maka benda itu bisa bersifat seperti magnet. Ya, begitu anak-anak, materi hari ini singkat, mudah-mudahan jelas. Tapi yang terpenting adalah kamu pahami, kamu hafalkan, kamu pahami, dan biar besok tetap bisa paham. Dan ketika materi-materi ini keluar di ujian atau di soal-soal, kalian bisa menjawab dengan benar. Baik, begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.